Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rachel dari kelas RPL 10 Permata Harapan. Nah, di video ini saya akan membuat video tentang remedial kuis 4. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka STEM Control Panel, kemudian Start yang bagian MySQL. Nah, jika sudah begini, berarti sudah jalan. Oke, selanjutnya kita akan ke Navigate Premium. Buka Navigate Premium, kemudian buka koneksinya. Nah, di sini ada berbagai database. Oke, selanjutnya kita klik New Query. Pertama-tama kita mau membuat database. Cara buat database-nya itu kita create database. Nah, kita mau buat namanya sekolah, kemudian kita run. Oke, jika message-nya oke, berarti tidak ada error. Oke, selanjutnya kita mau membuat tabel. Jadi di dalam tabel itu mereka saling berhubungan. Nah, sebelum itu kita use dulu pakai database sekolah. Use sekolah. Kita blok dulu ya, kemudian run. Oke, kita langsung aja create table. Yang pertama itu kita create table siswa. Di dalamnya ada ID siswa. Kita karena ID jadi kita pakai integer, yaitu yang berupa angka. Kemudian primary key sebagai kunci utama. Yang tidak ada isi. Kemudian auto increment ini berarti dia isi secara otomatis, tapi kita harus isi secara manual. Nah, kemudian kita nama pakai varchar karena berupa huruf. Varchar 255. Kemudian kita buat nis-nya. Nis karena berupa angka, jadi kita pakai integer 11. Kemudian alamat kita pakai varchar 255. Kemudian di terakhir ada ID rombel itu integer 11. Oke, kita coba run. Nah, di sini message-nya oke ya. Oke, kita coba create table lagi. Create table kelas. Kita coba create table kelas. Di isinya itu ada ID kelas, juga pakai primary key, auto increment. Ini juga berupa integer. Kemudian ada nama kelas. Nama kelas itu berupa varchar 255. Kita run aja. Oke, kemudian create
satu tabel lagi, membuat satu tabel, yaitu tabel rombel. Oh, bukan tabel terakhir ya, ini tabel jurusan. Kita ada ID jurusan, juga berupa integer, kemudian pakai primary key dan auto increment. Oke, kemudian di dalam jurusan ini kita ada nama jurusan. Nama jurusan kita pakai varchar. Kemudian kita ada kode jurusan. Di jurusan kita pakai integer. Kemudian kita yang terakhir ada ID guru. ID guru kita pakai integer juga 11. Kita coba run. Nah, tidak ada error ya, jadi kita lanjut aja yang tabel terakhir. Kita buat create table rombel. Di dalamnya ada ID rombel. Kita pakai integer juga dan primary key, auto increment, kemudian nama rombel kita pakai varchar 255 dan ada ID kelas, integer 11. Kemudian yang terakhir ada ID jurusan juga integer 11. Kita blok, kemudian run. Tidak ada error. Nah, selanjutnya kita mau mengisi data dalam tabel ini. Cara isinya itu insert, masukin ke tabel siswa. Oke. Nah, di tabel siswa ini tadi ada nama, miss, alamat, dan ID rombel. Oke, kita buat aja nama, miss, alamat, sama ID rombel. Oke. Terus kemudian di bawah kita tulis values-nya, yaitu nama. Semisalnya kita tulis namanya, ini bisa pakai petik 2 atau pakai petik 1. Nah, misalnya namanya Hari, koma, miss Hari itu misalnya 2333. Nah, alamatnya misalnya di Batam. ID rombelnya 1. Kita bisa copy aja karena kita mau buat 10.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, di paling akhir kita tidak pakai koma ya. Kita buat aja namanya hari, kemudian hari, kemudian ini 4, 2, dan seterusnya ya. Oke, kalau sudah selesai, kita coba aja blok semua, kemudian kita run. Unknown column bottom in field list. Oke, karena di sini alamat tadi kita buat varchar, kita harus pakai tanda petik ini. Kita kasih aja semua tanda petik. Oke, nah di sini kalau begini kita blok aja lagi. Nah, oh ini ada 11 ya. Oke, gak apa. Kita lanjut aja. Kita bisa copy yang di sini. Kemudian paste. Oke, kita mau ganti insert into kelas. Oke, yang pertama itu di sini cuman ada nama kelas. Oke, nama kelas ini kita buat aja 1, misalnya kelas 1, koma, kita buat copy 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10. Ini udah 10 ya. Kita ganti aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita run aja. Oke, sudah masuk ya 10. Karena di sini affected plus 10. Oke, kita lanjut aja. Kita insert into, kita copy aja, kita insert into jurusan. Nah, di sini ada, tadi kita ada nama jurusan, kemudian kode jurusan, ID guru, kode jurusan, ID guru. Nah, nama jurusan, nama jurusan itu kita bisa buat RPL, yaitu rekayasa. Nah, buat aja rekayasa berangkat lunak
kemudian kode jurusannya 1, ID gurunya 12, kita koma, kemudian lanjut, kita copy aja yang di atas. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini coba kita buat akuntansi lembaga keuangan atau AKL. Kita buat 2, kemudian ID gurunya 13, 14, 15, 16, 17, Nah, kita run. Jadi dari sini run. Oke, ini udah ada ya. Ini yang jurusan. Cek yang terakhir. Kita copy yang ini. Nah, yang terakhir itu tadi rombel. Yang pertama tadi ada nama rombel. Nama rombel, kemudian kode rombel, apalagi nama rombel, ID kelas sama ID jurusan. ID kelas sama ID jurusan. Nah, value-nya kita taruh nama rombel, buat aja 10A, 10A, ID kelas. Nah, tadi misalnya nama insert itu insert input kelas 1, kelas 2. Nah, kelas 10 itu berada di ke 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ID kelasnya itu 10. Nah, kemudian ID jurusan. Tadi ID jurusan ini dari sini ya. Nah, misalnya ID jurusannya ini 10A. 10A dia di rekayasa perangkat lunak. Jadi kode jurusan 1. Kita buat aja 1 ID jurusannya. Nah, kita lanjut aja, copy yang ini. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Oke, jangan lupa komanya 10B. Kita buat aja 10B, kemudian 11. Kita buat aja kelas 1. Ini kelas 1A, ini kelas 1B, kemudian kelas 2A, ini 2B, ini 3A, 3B, 4A, 4B. Nah, oke, misalnya tadi kan ini 10B yang bagian tadi rekayasa perangkat lunak. Ini misalnya RPL, rekayasa perangkat lunak. Nah, RPL 10A, RPL 10B. Jadi karena ID kelasnya tadi ke 10, jadi kita buat 10. Nah, kemudian ID jurusannya tadi kode jurusan ini 1. Kita coba yang 1A, tadi 1A itu nomor 1. Kemudian ID jurusannya kita buat aja ini IPA ya. IPA. Ini juga IPA. Ini IPS. IPS. Kemudian ini manajemen. Ini manajemen. Kemudian ini udah ke desain. Kita coba nengok tadi yang kelas 1 itu 1. Kemudian ID jurusannya tadi IPA. IPA ID jurusannya berarti 7. Kita buat aja 7. Nah, kemudian IPS 8. Kemudian 2, berarti 2 ya. 2, ini berarti 3, ini 4. Nah, manajemen itu tadi ke 10 ya. Buat aja 10 sama desain ke 6. Karena kita buat tabelnya saling berhubungan. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita cek satu-satu. Cara ceknya kita bisa select itu memilih bintang. Bintang itu maksudnya semua. Select all from yang pertama itu siswa. Kita coba run. Nah, di sini tadi kita buat tabelnya ID siswa, nama, NIS, alamat, sama ID rombel. Nah, tadi kita udah isi insert, pakai insert namanya, hari, dan seterusnya. Ini ada 11. Tadi gak sengaja isi 11, kemudian alamannya Batam semua. ID rombelnya ada yang 1, 2, 3, sama 4. NIS-nya juga berbeda-beda sesuai yang kita isi tadi. Kita bisa nengok yang lain juga dengan cara select all from, kemudian pilih namanya kelas. Nah, tabel kelas ini tadi kita cuman ini 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kita copy aja
Nah, habis kelas tadi ada jurusan, kemudian habis jurusan ada rombel. Kita coba run. Nah, tadi yang di jurusan ada rekayasa perangkat lunak, akuntansi lembaga keuangan, dan lain-lain. Kode jurusannya juga sesuai ya. Ini ID gurunya. Kemudian di rombel tadi RPL 10A. RPL 10A tadi yang RPL ID kelasnya 10, kemudian ID jurusannya 1, dan seterusnya juga begitu. Nah, kemudian cara kita tambah tanggal lahir. Nah, jadi cara kita tambah tanggal lahir itu kita alter table. Nah, mengatur tabel, kita mau ngatur tabel yang bagian siswa. Siswa kita tambah add tanggal lahir. Nah, kalau tanggal itu berarti kita pakai date. Kita coba run. Oke, di sini message-nya oke ya, berarti tidak ada error. Nah, cara kita, misalnya nih tadi kita sudah insert. Nah, cara kita insert yang sebelahnya, kita bisa nengok. Nih, cara kita insert yang ini, kita pakai update. Kita pakai update siswa set tanggal lahir sama dengan. Nah, jika kita mau set tanggal lahir, kita pakai ini, tanggal 2000 misalkan, 2000 tanggal 25, bukan, bulan 5. Kemudian strip lagi tanggal 23. Kita coba run. Nah, ini dia. Kalau misalkan tidak pakai where, dia langsung keisi semua. Nah, ini lupa pakai tanda. Kita harus ada tanda petik. Nah, kita coba nengok. Nah, jadi semuanya sama ya. Jadi kalau kita mau misalnya satu-satu, kita where ID siswa sama dengan 1. Nah, karena tadi kita sudah isi yang pertama, kita coba isi yang kedua, misalnya dia lahir tanggal 31, 30. Nah, where ID siswa kita ganti yang orang kedua, update, mengupdate tabel ini, tabel siswa, kita buat tanggal lahirnya itu sama dengan sekian, di mana ID siswa, di mana siswanya itu urutan kedua. Kita coba run. Nah, kita coba nengok. Nah, ini tanggalnya jadi keganti jadi 30. Nah, jadi kita cara update-nya itu satu-satu ya. Kita buat aja tanggal deket-deket 11. Kita kemudian ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini 10.
Nah, tadi ada 11 siswa, buat terakhir 11. Nah, kita ganti aja tanggalnya. Tanggal 13 juga bulan 6. Yang ini bulan 10. Ini bulan 12. Tanggal 12. Ini bulan 3. Tanggal 3. Nah, kita buat aja ini 14. Tanggal 4. Oh, gak ada bulan 14 ya. Bulan 12 tuh 4. Kemudian bulan 9 tanggal 28. Kemudian bulan 7 kita buat aja tanggal 27. Nah, kita coba update satu-satu. Tadi kita sampai nomor 2, berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita bisa nengok lagi. Ini tanggalnya sudah keganti semua ya. Oke. Nah, kita lanjut. Kita cara menggabungkan tabel yang ini, semua tabel ini ya, yang sesuai dengan kita pilih. Yang pertama itu kita pakai select. Kita select apa? Kita select tabel siswa di mana di ID siswa. Sebentar, bukan ID siswa, tadi nama, kemudian pakai koma, kemudian di tabel jurusan, di mananya kita mau ambil nama jurusannya, nama jurusan kita koma, kemudian di tabel siswa lagi, siswa ambil tanggal lahir. Nah, udah ini kita from, select, kita memilih, kemudian from dari tabel siswa. Nah, dari tabel siswa itu kita mau menggabungkan rombel. Kita mau menggabungkan rombel di mana rombel di tabel rombel, kemudian ID rombel itu sama dengan siswa ID rombel. Nah, biar gampang ngerti kita enter aja. Nah, ini baru menggabungkan satu tabel dari tabel rombel ke tabel siswa. Kita coba aja dulu run. Nah, di sini jurusan.
Dia nggak tahu nih nama jurusan. Kita coba nengok, ada gak di jurusan ada nama jurusan. Kita coba aja diulang. Tadi jurusan, di tabel jurusan ada nama jurusan. Kita coba run lagi, masih sama. Kita coba nengok lagi ya. Tadi di sini ada jurusan, tabel jurusan seharusnya tadi sudah. Nah, kemudian nama jurusan, coba jurusan, nama jurusan, siswa, tanggal lahir, nama siswa, tanggal lahir, nama. Seharusnya ini gak ada masalah ya. Jurusan Andus titik. Kita mau cari kan nama jurusan, select siswa dot nama koma jurusan dot nama jurusan, kemudian siswa dot tanggal lahir dari siswa join rombel. Kita coba lagi join, menggabungkan jurusan on jurusan dot ID jurusan sama dengan rommel.id jurusan. Oke. Di mana ini cara menyusun tanggal lahir dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kita coba kita pakai where tabel siswa order by mengurutkan tanggal lahir dari yang kecil ke besar. Itu kita pakai ASC atau ascending. Sebentar, ini tanggal lahir, nama jurusan. Kita coba ini bisa atau enggak. Kanan kolom siswa where clause. Ini where tabel siswa kan join jurusan, kemudian join jurusan on jurusan, join jurusan on jurusan dot ID jurusan sama dengan rombel ID jurusan where siswa order by. Ini kok dia kagak baca ya, siswa
where tabel siswa, order by tanggal lahir, ascending. Kita coba ini dulu ya. Nah, ini kita tadi pilih siswa yang di bagian nama, kemudian tanggal lahir. Kita coba pilih tadi di bagian jurusan, di mana nama jurusan, koma. Jurusan, nama jurusan. Kita coba select dulu jurusan. Ini ada nama jurusan. Nama jurusan. Kita coba lagi. Oke, teman-teman, mungkin tadi ada salah sedikit ya. Kita coba ulang lagi. Kita select tadi tabel siswa dot bagian ID siswa, kemudian di tabel siswa lagi select ID siswa, dan kita ambil namanya, nama, koma, jurusan dan nama jurusan, koma, kemudian ada siswa, di tabel siswa bagian tanggal lahir. Nah, kita ambil dari tabel rombel kemudian kita mau menggabungkan siswa, menggabungkan tabel siswa. Oke, kita mau menggabungkan tabel siswa di mana di tabel siswa bagian ID siswa di bagian ID rombel sama dengan di tabel rombel bagian ID rombel. Lanjut, kita mau menggabungkan lagi di tabel jurusan, di mana jurusan bagian ID jurusan bersama dengan rombel di bagian ID jurusan. Oke, dan di mana where di tabel siswa bagian ID siswa itu between itu dari 2 sampai 6. Kita mau mengurutkan order by
mengurutkan tanggal yang ada di siswa. Tanggal lahir dari terkecil ke terbesar, itu ascending. Nah, di sini udah muncul ya. Tadi dari terkecil ke terbesar dari 13 bulan 5 ke bulan 12, kemudian ID siswa, terus nama, jurusan, kemudian tanggal lahir. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih.